kalau medical check up jawabannya, oh ada fatty liver, ada perlemakan Ya, hati. betul. Tapi mungkin banyak yang belum paham itu apa sebetulnya perlemakan hati atau fatty liver itu. Nah, nanti dari fibrosis hati, Dok, itu kan sel-selnya udah berubah semua. Yang kita takutkan adalah kedepannya kanker. Pada saat awal itu rata-rata asimptomatik atau tidak ada gejala. Paling gejalanya itu tidak jelas. Di sini rasanya di sebelah kanan ya hati kita ya, itu rasanya nggak enak atau cepet capek. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. JJ di channel Seputar Jantung. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu khusus, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan saya bilang khusus karena beliau ini bekerjanya di rumah sakit khusus jantung. Dr. Debbie, ya kita sapa dulu Dr. Debbie Hai, Kristiana ya. Dok. Ya, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Thank you ya, Dok. udah berkenan ngobrol bareng dengan saya di Seputar Jantung. Dr. Debbie ini bekerja di rumah sakit khusus jantung dan dikelilingi oleh dokter-dokter jantung, dan pasiennya tentu adalah pasien-pasien dari dokter-dokter jantung yang dikonsulkan untuk menangani masalah penyakit dalam. Nah, ini tentu khusus ya, pasien-pasiennya selalu ada sakit jantungnya. Iya. Lalu dikonsulkan ke Dr. Debbie. Nah, jadi malam ini saya ingin ajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol. Saya akan mewakili teman-teman sebagai, katakanlah sebagai pasien atau orang awam untuk ingin tahu lebih dalam tentang kondisi penyakit dalam yang sering dialami oleh pasien-pasien jantung. Nah, dari Dr. Debbie, apa yang sering dijumpai ini kondisi penyakit dalam di pasien-pasien jantung yang dikonsulkan? Iya, Dok. Jadi kalau untuk penyakit jantung Ya, dengan penyakit dalam yang berkaitan itu adalah metabolik, Dok, banyak kan. metabolik ya. Betul, yang berkaitan dengan metabolik. Nah, kalau di sini di rumah sakit khusus jantung, Ya. yang paling sering ditemukan adalah mungkin sobat sekalian bisa ketebak ya, perlemakan hati, Dok, atau kita sebut fatty liver. Oh, itu sering? Sering, Dok. Hampir semua malah ya kali? Lebih dari 50%, Dok. Oke. Perlemakan hati atau fatty liver. Betul. Ya. Nah, saya yakin, saya rasa teman-teman udah sering dengar juga ya, karena itu kayak kalau medical check up jawabannya, oh ada fatty liver, ada perlemakan Iya, hati. betul. Tapi mungkin banyak yang belum paham itu apa sebetulnya perlemakan hati atau fatty liver itu. Ya, jadi kalau fatty liver atau perlemakan hati itu adalah lemak yang berlebih yang disimpan di dalam hati. Oke. Jadi memang definisinya sesimpel itu, Dok. Oke. Iya. Ada patokannya nggak, lebihnya berapa? Nah, pada orang normal memang wajar ditemukan lemak di hati. Cuma ada batasannya, Dok. Iya. Kalau pada orang normal, lemak di dalam hati itu kurang dari 5%. Lemak di dalam hati kurang dari 5%. Betul. Oke. Harusnya seperti itu, Dok. Nah, kalau lebih dari 5% itu yang kita sebut sudah mulai ada perlemakan hati. Diukur rata-rata, Dok. Oh gitu. Kadarnya harusnya sekian, dia Betul, kelebihannya 5%. betul, Di atas itu betul. disimpanlah di dalam hati. Iya. Berapa lama numpuk di hati sampai jadi menimbulkan perlemakan hati? Kalau itu tidak disebutkan sih, Dok. Nggak disebutkan. Betul. Tapi tentu butuh proses ya. Bukan Iya. hari ini kelebihan tiba-tiba jadi perlemakan hati. Iya. Makan waktu lah ya. Betul. Oke. Nah, tentu teman-teman ini pengen tahu sih, karena sering juga, saya juga sering dapat pasien fatty liver. Itu seberapa bahayanya? Apa ada yang nggak berbahaya atau memang kita mesti concern setiap kali kita dapat diagnosis perlemakan hati? Iya. Jadi begini, Dok. Begitu lemak ada disimpan yang berlebihan di dalam hati, itu yang harus kita concern adalah nanti dia akan meradang, timbul peradangan di dalam hati, Dok. Nah, kalau peradangan itu dibiarkan lama-lama dia bisa merusak struktur hati. Oke. Mungkin pernah dengar yang namanya pengerasan hati, Dok, atau bahasa Iya. medisnya kita bilang fibrosis hati. Fibrosis. Betul, Oke. lama-lama peradangan yang lama itu akan mengarah ke fibrosis hati. Oke. Nah, nanti dari fibrosis hati, Dok, itu kan sel-selnya udah berubah semua. Yang kita takutkan adalah kedepannya kanker. Jadi kanker. Hati. Oke. Itu yang kita jaga, Dok. Oke, saya ulangin ya, Dr. Debbie. Jadi dengan menumpuknya lemak di dalam hati itu, masalah berikutnya adalah meradang sel-selnya.
Jadi berarti ada penumpukan lemak yang belum sampai menimbulkan sel-selnya meradang. Betul, Dok. Begitu timbul peradangan itulah, disitulah masalah yang membahayakan mulai timbul ya, gitu Iya. ya. Peradangan nanti apa tadi penyembuhannya menyebabkan jadi fibrosis, Iya, pengerasan, fibrosis atau apa bahasa ininya parut ya, jaringan parut Jaringan atau jaringan parut, ikat betul, begitu ya. iya. Jadi keras livernya. Dengan berjalan waktu nanti pengerasan itu akhirnya menyebabkan kanker. Betul. Atau ada yang bilang sirosis, kalau sirosis? Kalau sirosis itu yang proses pengerasan hati itu, Dok. Oh, itu sirosis ya? Oke. Sirosis Jadi hati. mengkerut, menciut. Iya. Saya sering dengar ini, mungkin teman-teman pasien juga suka dengar itu kalau minum alkohol berlebihan itulah yang menjadi faktor resiko untuk terjadinya si perlemakan hati itu. Itu betul ya, Dr. Dewi? Betul, Dok. Jadi berdasarkan penyebabnya, perlemakan hati itu kita bagi menjadi 2. Alcoholic liver disease dan non-alcoholic liver disease. Jadi dari sini udah kelihatan ya, Dok, ya penyebabnya apa. Kalau yang satu itu alcoholic liver disease itu disebabkan oleh alkohol, minum alkohol. Iya. Nah, kalau non-alcoholic liver disease ini dia sebenarnya menyebutkan yang di luar minum alkohol. Nah, Oke. biasanya apa itu? Ini yang kita tadi bilang berkaitan dengan metabolik, Dok. Oke. Jadi ada istilah baru namanya MAFLD atau Metabolic Associated Liver Disease. Metabolic Associated Associated Liver Liver Disease. Disease. Itu MAFLD. FLD. Oke. Itu bagian dari non-alcoholic liver disease. Oke. Gitu, Dok. Kan kalau yang alkoholik karena dia minum alkohol berlebihan ya. Kalau yang non alkoholik, jadi apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga dia akhirnya kena fatty liver? Nah, kalau yang metabolic liver disease ini, metabolic associated liver disease ini, itu berkaitan dengan metabolic syndrome, Dok. Nah, metabolic syndrome itu satu, obesitas, Oke. BMI-nya berlebih, Oke, terus obesitas. kadar triglyceridnya tinggi. Trigliserid ya? Betul, triglycerid. Kemudian HDL yang rendah, kolesterol HDL-nya HDL yang rendah. Kolesterol baiknya rendah. Betul. Lingkar pinggang itu juga masuk di sana, Dok. Sama Lingkar satu pinggang lagi lebih dari 90, 90 kalau kalau laki-laki. perempuan lebih dari 80. Betul. Itu Metabolik. satu ya, metabolik. Terus kemudian gula darah juga pengaruh, Dok. Oke. Ya, satu lagi adalah tekanan darah, Tensi tensi. tinggi. Betul. Jadi tadi hal-hal yang sudah kita sebutkan itu berkaitan dengan pembentukan fatty liver itu, Dok. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, terus pada saat pemeriksaan atau medical check up ditemukan fatty liver, itu kita bisa bilang metabolic associated liver disease. Oke, metabolic associated Fatty liver disease. MAFLD. Oke. Jadi kalau teman-teman ini trigliseridnya tinggi, kemudian HDL-nya rendah, lalu dia gulanya tinggi, body mass index-nya ya tinggi ya, obesitas, tensi tinggi. Tensi tinggi. Itu 5 itu waspada, mungkin nanti kalau diperiksa mungkin ada fatty liver disease. Pada saat medical check up yang kita sarankan dilakukan juga USG, Dok. USG Betul, livernya. itu Oke. salah satu screening untuk mengetahui fatty liver dari USG. Itu hampir pasti ketahuan ya kalau pakai Ketahuan, USG. Ya. Hasilnya apa biasanya itunya? Hat- Kesimpulannya. Ya, dari USG itu biasanya di hati, secara singkat bright liver, Dok. Paling gampang. Jadi ketika ditempel USG-nya itu gambaran hatinya, dokter radiologi melihat bahwa oh ini lebih bright, lebih cerah daripada liver yang normal. Berarti lebih putih lah kalau di gambaran USG-nya. Betul, Dok. Oh. Sama biasanya ukurannya jadi lebih membesar atau bahasa medisnya hepatomegali. Oke. Jadi langsung kelihatan karena USG itu benar-benar langsung kelihatan ya. Betul, Ada Dok. lemak yang menumpuk di situ dan ukuran livernya Iya. membesar. Itu dokternya akan bisa menyimpulkan ini pasien udah kelebihan lemak mungkin secara kronis. Cukup waktu lama ditumpuk di liver. Iya, betul, Dok. Berlebihan sampai di atas 5% tadi. Selain itu, biasanya dokternya akan tulis juga gradingnya, Dok.
atau Derajatnya. tingkatannya, derajatnya. Gradingnya, oke. Nah, grading dari fatty liver itu ada 3. Itu gradingnya dibagi berdasarkan berapa persen lemak yang ditumpuk di dalam hati itu. Oh, Kelihatan berdasarkan tuh, Dok. persentasenya. Iya. Dari si USG tadi. Betul. Jadi kalau 5 sampai 33% itu disebut grade 1. Oh, sampai 33% Iya, masih grade 1. masih grade 1. Oke. 33 sampai 66% itu grade 2. Udah setinggi gitu masih Iya. grade 2. Nah, lebih dari 66 itu adalah grade 3. Biasanya, Dok, memang kalau di USG itu kadang-kadang dokternya tidak bisa menentukan secara pasti. Dia bisa menuliskan grade 1 sampai dengan 2, perkiraannya. Gitu. Antara 1 2, Betul. antara 2 3 gitu Betul. ya. Ya, 1 ringan, 1 2 ringan, sedang, moderate, sedang, 3 berat. betul. Nah, itu dari USG itu kan kita bisa lihat perlemakannya. Tadi Dokter Debbie bilang kalau yang udah naik lebih berbahaya kalau dia meradang, sel-sel radang. Itu kelihatan dari mana? Nah, gejalanya sebenarnya tidak ada gejala, Dok. Kalau misalnya Gejala, meradang pun nggak gejala? Kalau misalnya pada saat awal itu rata-rata asimptomatik atau tidak ada gejala. Paling gejalanya itu tidak jelas. Di sini rasanya di sebelah kanan ya hati kita ya. Itu rasanya nggak enak atau cepet capek. Itu aja, Dok. Nah, betul. Cuma kalau misalnya medical check up selain USG, pasti kan kita ambil darah, Dok. Nah, itu ada salah satu yang kita bilang fungsi hati, ya kan? Dari hasil medical check up itu ada SGOT, SGPT. Nah, kalau terjadi peradangan, itu bisa terlihat dari peningkatan SGOT, SGPT itu, Dok. Jadi kalau udah meningkat SGOT, SGPT itu menunjukkan sudah peradangan. Iya, kita peradangan akut, peradangan kronis bisa kelihatan dari ini porsi angka-angka itu. Bisa kelihatan, Dok, tapi sebenarnya kita harus cek yang lain juga. Kita pastikan SGOT, SGPT ini meningkatnya apakah murni dari fatty liver atau ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan SGOT, SGPT-nya meningkat. Jadi bagi pasien-pasien yang misalnya ketemu USG-nya fatty liver, terus fungsi hatinya ada peningkatan, boleh konsultasi, Dok, untuk tahu penyebabnya dari mana. Oh, nanti dipilah ini penyebabnya Betul, dari mana. karena kan mungkin kita akan lihat juga hasil kolesterolnya gimana, yang kalau tadi kita bilang berkaitan dengan metabolik, profil lipidnya, kolesterol, trigliseridnya bagaimana, gula darahnya gimana, gitu, Dok. Oke, jadi pemeriksaan lab untuk membantu melihat sudah ada peradangan atau belum. Iya. USG-nya melihat ada penumpukan lemak dari warnanya yang lebih putih tadi ya, dan juga dari besarnya si livernya ada pembesaran. Kalau dari USG nggak bisa kelihatan ada peradangan atau enggaknya dari situ. Nggak bisa, Dok. Nggak bisa. Oke, jadi digabung dua itu baru kita tahu ya. Nah, berarti tadi udah ngomong kita gejala-gejalanya sebagian besar tidak bergejala. Nggak ada gejala. Justru ketahuannya itu pada saat medical check up, Dok, biasanya. Jadi kapan pasien mesti worry nih, saya perlemakan hati tapi kok nggak ada gejala? Kapan dia mesti kayak lebih serius begitu menghadapi si perlemakan hati ini? Balik lagi kepada penyebabnya, Dok. Pada misalnya pasien yang suka konsumsi alkohol, berarti kan dia mesti aware apakah dia ada fatty liver. Terus penyebabnya lagi adalah metabolik. Kalau misalnya tadi yang sudah kita sebutkan tadi, Dok, ada gula darah yang tinggi atau misalnya lingkar pinggang yang tinggi gitu kan, obesitas, berat badan berlebih, itu mesti aware, itu, Dok. Oke, jadi begitu kita lihat ada fatty liver di sini, walaupun nggak ada keluhan pasiennya ya, itu kan medical check up kita balikin ke pasiennya. Faktor risikonya apa dicari semua. Lalu dirubahlah pola hidupnya. Betul. Berat badan diturunkan, trigliserid turunkan, pola makan semua. Nah, itu masih reversible nggak? Masih bisa balik nggak? Perlemakan hatinya? Masih bisa. Selama belum menjadi jaringan parut yang tadi dokter bilang atau fibrosis, itu masih bisa reversible. Even udah grade 3 misalnya? Karena gini, Dok, dengan pengurangan berat badan kita, itu akan mengurangi persentase lemak di dalam hati. Oke. Jadi memang kalau kita bahas sekarang terapinya gimana, yang direkomendasikan pertama itu adalah lifestyle modification.
Oke. Artinya harus mengatur pola diet. Mm-mm. Yang kita targetkan penurunan berat badannya 5-10%. Kalau Dari sudah berat badan mencapai itu baru bisa dibilang ada penurunan persentase lemak yang di hati akan berkurang juga. Setelah berat badan turun 5 sampai 5-10% dari berat 10%. badan awal itu. Iya. Baru kelihatan. Betul. Nanti kalau persentase lemak di dalam hati berkurang berarti gradingnya kan juga turun, Dok. Kelihatannya balik lagi USG, dilihat Iya, lagi, diperiksa betul. lagi USG-nya. Betul, Dok. Oke. Sebenarnya yang paling mudah itu USG. Hmm. Tapi sebenarnya ada cara lain, Dok. CT scan juga bisa. Hmm. Atau pernah dengar mungkin fibroscan, Dok. Untuk fibroscan itu untuk menilai seberapa besar pengerasan hati, fibrosisnya itu. Pakai USG nggak bisa. Pakai USG kurang akurat. Keakuratannya yang berbeda. Tapi yang paling dasar dilakukan adalah USG. Tetap pakai Untuk USG. screening USG. Bisa kelihatan, cuma akurasinya ya kita nggak bisa kayak serta-merta memvonis begitu. Iya. Setahu saya sirosis kan bisa juga kelihatan dari Bisa, dari kalau USG. sirosis kan itu sudah keras, Dok. Oh itu telat. Sudah udah telat. lanjut. Kesannya sepertinya lifestyle aja begitu ya kalau kena itu. Apa nggak ada obat atau apa untuk orang yang perlemakan hati ini? Nah, lifestyle itu balik lagi tadi, Dok, saya lupa menyebutkan. Kalau lifestyle-nya dia karena alkohol, berarti konsumsi alkohol harus dikurangi. Iya, di stop Di-stop. lebih bagus. Ya, Betul, oke, setuju, Dok. Terus yang kedua sebenarnya ada obat-obatan yang bisa membantu dari kalau misalnya itu penyebabnya metabolik. Seperti golongan pioglitason, GLP-1 kalau istilah kita ya, Dok ya. Diabetes ya, ini obat diabetes ya. Betul. Nah, itu Contohnya bisa mungkin supaya teman-teman tahu. kalau pioglitason Itu udah nama Iya, obatnya ya. nama obatnya. Kalau tadi satu lagi GLP-1 itu GLP-1 mungkin tuh- yang belakangnya glutide tuh. Oh, Semaglutide. ini yang lagi naik daun ya. ya, semaglutide yang Semaglutide buat once itu, weekly. buat obesitas itu ya. Dengan Suntik-suntik. diabetes dong. Harus ada diabetes. Harus Oke. ada diabetes untuk saat ini ya, FDA approve-nya. Oke, oh itu bisa itu. untuk Dikatakan membantu. bisa, Dok. Dengan studi-studi yang sudah dilakukan itu salah satu yang disebut bisa membantu juga. Nah, kalau misalnya pasien itu dengan trigliserid yang tinggi, Oke. gula darah juga udah tinggi, pasti kan resiko jantung meningkat juga Ya, ya, Dok ya. heeh. Nah, di situ ada tempat pemberian statin. Oke, statin obat kolesterol ya, obat Betul. untuk menurunkan LDL ya. Betul. Dikasih. Dikasih. Kalau obat untuk menurunkan trigliserid golongan fibrat Itu juga bisa dikasih, Dok. dikombinasi. Dikombinasi. Tergantung dari Tergantung tinggi nanti rendah dari angka. ya hasil labnya bagaimana, Dok. Oke. Terus Oh. sama satu lagi, Dok, ada lagi yang bisa, kan tadi kita bilang inflamasi ya atau Iya, peradangan. heeh. Untuk mencegah peradangan itu bisa dengan vitamin vitamin E, Vitamin E. betul. Oke. Jadi itu yang bisa membantu mengontrol Berapa peradangan. dosisnya, Dokter Dewi? 400, Dok. 400 400 unit, IU. IU International Unit per hari ya. Betul. Oke, coba saya rekap dulu sebentar. Jadi pola hidupnya mesti dikendalikan, diubah. Yang alkohol mesti stop. Kalau tadi angka-angkanya tinggi, ya tentu asupan dietnya mesti diperbaiki ya. Tapi kalau masih tinggi juga bisa tadi pakai obat kalau ada diabetes, obatnya si semaglutide tadi ya. Iya. Nama obatnya satu lagi tadi apa? Pioglitason. Pioglitason. Lalu obat statin, Iya. obat fibrat ya, statin buat kolesterol, fibrat buat trigliserid. Kalau tensinya tinggi, obat tensi. Yang khusus obat livernya, ada nggak? Kurkuma gitu ya, Dok, gitu-gitu ya, itu adjunctive. itu ada Itu tempatnya nggak? ada tempatnya sih, Dok. Jadi memang studinya belum besar, tapi dibilang obat kurkuma, lecithin. Nah itu. Ya, Iya, iya. itu bisa mengendalikan pembentukan dari lipid atau lemak yang berlebihan di dalam hati. Oke. Memang studinya belum banyak, tapi dari studi yang belum banyak itu dikatakan ada. Tapi itu tambahan tempatnya. berarti ya? Betul. Tambahan ya. Yang kita bicarakan ini sebetulnya tadi dalam kerangka pasien-pasien jantung yang dikonsulkan ke Dokter Debbie, berarti kan udah sakit jantung dia. Dengan segala faktor resikonya, ternyata ditemukan juga perlemakan hati. Jadi ini kan ada dua persoalan, satu sakit jantung, satunya ditambah lagi dengan perlemakan hati begitu. Nah, untungnya kelihatannya
faktor-faktor risikonya banyak yang ini ya. Makanya kayak sejalan penyakitnya. Betul. Begitu. Faktor risikonya tadi ada tensi lah, obesitas lah, kolesterol, trigliserid, terus diabetes ya, gula. Ada nggak obat yang jadi tambahannya? Kelihatannya obatnya sama ya. Obatnya antara yang buat si jantungnya sudah mengcover itu obat-obatan buat Statin, perlemakan hatinya ya. Dok, betul. Oh gitu ya. Biasanya dokter Debbie udah jadi kalau dokter jantungnya udah ngasih obat-obatan gitu, dokter Debbie nggak nambahin obat apa lagi? Nggak nambahin, saya tinggal mengencourage untuk lifestyle modification-nya. Dan nanti kita harus evaluasi lagi beberapa bulan ke depan setelah konsumsi obat, setelah lifestyle berubah, ya kan kita punya harus targetnya. Kalau saya selalu bilang, ini dari perlemakan hati yang misalnya tadi grade-nya 2-3 harus turun nih berarti kan. Jadi 1-2. Iya. Masalahnya kan kalau pasien-pasiennya udah sakit jantung, penyakit jantungnya kan sudah established, nggak bisa balik lagi. Sementara si perlemakan hatinya masih mungkin balik ya. Jangan sampai sudah sakit jantung, pasang ring, operasi bypass, ternyata si perlemakan hatinya juga jadi fibrosis tadi, sirosis, jadi kanker hati, jadi dua persoalan ya. Iya. Jadi kalau ini sakit jantungnya kan ya udah nggak bisa balik, cuma bisa dikontrol dengan obat, bisa kita improve gitu kondisinya. Tapi kalau si livernya bisa balik ya, sepanjang dia belum sampai ke fibrosis tadi, apalagi belum kanker ya, bisa balik ya. Iya, masih reversible dok kalau kita bilang. Oke. Pada umumnya ini sekarang kan kalau jantung kan pasiennya udah sakit jantung ya. Tapi kalau dalam perjalanan pasien, mana duluan faktor-faktor resiko tadi menyebabkan perlemakan hati atau ujuk-ujuk udah sakit jantung begitu? Kalau itu biasanya terjadi simultan dok. Sama-sama. Kita nggak bisa, iya. Yang kelihatan dulu, yang bisa terdeteksi lebih cepat? Tergantung dok. Nah kalau misalnya pasien itu biasanya kan medical check up yang rutin, itu kan biasanya kalau jantung mungkin lebih spesifik ya dok ya. Harus treadmill, harus kalsium score gitu ya dok. Sedangkan kalau paket medical check up yang biasanya mereka include-nya USG. Oke, keduluan ketangkepnya karena memang diperiksa duluan aja gitu. Betul. Bisa dok. jadi sebetulnya kalau dia periksa jantung udah ada. Udah juga. ada. Okay. Karena kan lebih gampang orang untuk USG. Lebih banyak. Tapi pesannya jadi bagus juga buat teman-teman nih kalau medical check up. Lalu kedapatan USG jantungnya. Loh, ada hasilnya perlemakan hati gitu. Ya berarti dia mesti hati-hati ini kalau periksa jantung juga lah gitu. Ya belum tentu tapi kan berarti udah ada faktor risiko yang sudah menyebabkan livernya bermasalah, faktor risikonya kan sama buat jantungnya ya. Gitu ya. Nah, dari American Heart Association, dok, itu ternyata memang ditemukan adanya hubungan antara perlemakan hati, fatty liver, dengan kejadian penyakit jantung koroner. Ada hubungan? Ada hubungannya. Meskipun bukan penyebabnya ya? Betul. Nah, dibilang lagi bahwa itu juga semakin tinggi severitas atau keparahan dari fatty liver, semakin tinggi untuk resiko penyakit jantungnya. Oke. Ya walaupun sejauh ini setahu saya sih memang nggak ada juga kalau sistem scoring untuk menilai resiko kena sakit jantung tuh si perlemakan hati nggak pernah dimasukin sebagai perhitungan. Betul. Karena mungkin faktor-faktor risikonya sama aja. Jadi faktor risikonya tadi yang dilihat ya, HDL-nya, LDL-nya, body mass index-nya, gulanya apa semua ya. Wah iya, ini nggak terasa udah banyak kita ngobrol ya Dokter Debbie, seru juga nih soal fatty liver walaupun banyak orang kayak nggak terlalu aware atau nggak terlalu mempermasalahkan cuma fatty liver gitu. Ternyata ini penting juga ya. Oke, mungkin sebagai penutup Dokter Debbie bisa kasih kesimpulan atau pesan-pesan buat teman-teman kita soal fatty liver ini ya. Jadi teman-teman sekalian, fatty liver itu atau perlemakan hati itu memang sering ditemukan ya. Mungkin kalau ditulis 25% dari populasi dunia itu ada fatty liver. Tetapi memang kita tidak boleh menyepelekan karena ternyata faktor-faktor metabolik yang menyebabkan fatty liver itu berhubungan dengan penyakit jantung. Nah, terapi yang paling simple adalah yang pertama harus lifestyle modification. Apa itu? Menjaga pola makan. Terus kemudian jika berat badan berlebih harus menurunkan berat badan. Jauhi alkohol ya. Mungkin saya bisa tambahkan di sini stop merokok juga karena itu salah satu yang bisa menyebabkan peradangan.
Nah, kemudian jika kita sudah berhasil menurunkan itu, yang kita harapkan adalah tidak menjadi fibrosis atau pengerasan hati. Sehingga yang kita lakukan bisa menurunkan persentase di dalam lemak di dalam hati, dan juga jangan lupa lemak di dalam pembuluh darah, sehingga bisa mengurangi resiko untuk menjadi penyakit jantung koroner. Sekian dokter. Wah, thank you Dokter Debbie. Ya, teman-teman, ini penutup dari Dokter Debbie tadi menyimpulkan apa yang kita obrolkan di sesi video ini. Tapi teman-teman, saya masih ada satu sesi video lagi, ditunggu video berikutnya, ngobrol-ngobrol bareng Dokter Debbie secara pribadi tentang Dokter Debbie lah ya. Jadi untuk sesi ini kita tutup. Teman-teman yang suka dengan konten yang seperti ini, edukasi, teman-teman boleh subscribe channel Seputar Jantung, kemudian juga di-share kepada teman-teman dan keluarganya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.